Halo rekan semua, kembali lagi bersama saya Firman. Kali ini kita akan membahas mengenai suap. Karena saat ini fenomena hukum mengenai suap sedang naik ya, sedang apalagi sedang viral di media sosial. Ya, yang terjadi pada saat ini adalah ditangkapnya seorang mantan wakil ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sekarang atau yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan beberapa legal dari PT Wilma ya, atas dugaan kemarin itu salah minyak ya, minyak CPO gitu. Nah, definisi dari suap sendiri, suap adalah pemberian atau janji suatu, bisa uang, barang, dan jasa ataupun fasilitas lainnya kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan maksud agar pihak yang menerima suap melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Ya, yang kewajibannya di sini kan berarti ketika dia menjadi seorang hakim, dia harus memutus sesuai dengan apa yang eh, pada keilmuannya gitu. Nah, dasar hukum suap sendiri dalam tindak pidana suap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, sebagaimana pasal 209 atau sampai dengan 210 KUHP mengatur tentang pemberian suap kepada pegawai negeri. Nah, kemudian ada lagi pasal 418 sampai dengan pasal 420 mengatur tentang penerimaan suap oleh pegawai negeri. Itu diatur dalam KUHP. Nah, sementara dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana pasal 5, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, sebagaimana pasal 6, pemberian suap kepada hakim atau pejabat yang menangani satu perkara. Nah, ini bisa dikenakan kepada perkara yang saat ini sedang viral ya di sosial media. Kemudian terdapat juga pengaturannya dalam pasal 11 dan pasal 12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi berhubungan dengan jabatannya. Nah, dengan jabatannya ini di sini kan berarti seorang hakim ya, seorang hakim. Nah, dari beberapa yang menjadi definisi mengenai suap, di sini ada ancaman hukuman pidananya. Nah, dalam pasal 5 Undang-Undang Tipikor atau Undang-Undang nomor eh, 31 tahun 1999, ya, Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Pasal 5 berbunyi, pemberi suap dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Kemudian di pasal 12 huruf A yang berbunyi, penerima suap dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta atau paling banyak 1 miliar. Unsur yang terdapat dalam tindak pidana suap, ada suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai suap harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut. Ya, ada pemberi dan ada penerima. Ya, ada sesuatu yang diberikan atau dijanjikan, misalkan uang, jasa, atau barang.
ada tujuan memengaruhi tindakan dari penerima dalam kapasitas jabatannya. Nah, di sini kan berarti si legal dari PT Wilma ini meminta untuk hakim yang pada saat itu menjabat sebagai wakil ketua PN Jakarta Pusat, yang sekarang menjabat sebagai ketua PN Jakarta Selatan, ya, untuk memutus satu perkara tersebut onslah, ya, atau lepas tuh, atau bebas. Nah, kapasitas jabatannya di sini berarti hakim. Tuh. Kemudian ada unsur melawan hukum atau bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Nah, ini unsur melawan hukumnya. Di situ kan eh, sudah tercatat ya berapa kerugian negaranya yang sudah diketahui dan berapa yang memang harus diganti gitu. Nah, itu ketika dia melakukan putusan onslah gitu kan, yang harusnya diganti sekian miliar, ya, karena dia diberikan suap sebanyak 60 miliar kalau tidak salah, ya. Kemudian dia memutus perkara itu dengan onslah, ya, atau dengan bebas, ya. Nah, ini kan sangat bertentangan dengan kewajibannya, ya, kewajiban jabatannya, di mana seharusnya hakim memutus dengan seadil-adilnya, seperti itu. Kemudian ada juga mengenai gratifikasi. Gratifikasi juga termasuk bentuk suap jika tidak dilaporkan kepada mungkin KPK ataupun kejaksaan ataupun kepolisian, ya, dalam waktu 30 hari sejak diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, di sini kita mengetahui mengenai suap, ya, bahwasanya suap ini salah ketika kita memberikan satu hal, ya, yang memang menggiurkan untuk para pegawai negeri, ya, apalagi lebih khususnya penegak hukum. Itu udah satu hal yang tidak benar gitu, untuk meminta, ya, sesuatu dari kewenangan dari jabatannya itu, ya, entah minta bebas, entah minta dikurangi dan lain sebagainya. Oke, cukup penjelasan dari saya mengenai sharing, ya, mengenai gratifikasi ataupun suap, yang saat ini sedang marak, ya, atau sedang viral di media sosial. Terima kasih, thank you for watching. Kembali lagi di pertemuan berikutnya.